Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngandus sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Gimana buat kemarin yang belum dengerin podcast bareng Shakira Saldrick, mohon didengarkan dulu. Silahkan langsung menuju Spotify, lo bisa dengerin di sana. Dan gimana ya? Sekarang gue record di hari Rabu. Ini persiapan buat besok karena hari ini gue mau keluar kota. Jadi PPKM diperpanjang lagi. So semoga dengan adanya podcast ini gue bisa menghibur kalian semua. Dimana gue tahu lo pada bosen dan boring banget kan di rumah doang, lo gak tahu mau ngapain. Ya, semoga dengan adanya podcast ini lo bisa dengerin dan merasa terhibur ya gak? Selama pandemi sekarang ini gue ngerasa sedikit curhat. Gimana ya, gue ngerasa kalau kayak semua orang tuh lebih fokus kepada dirinya sama dirinya masing-masing gitu. Entah dari bertahan hidup untuk tetap sehat, dikasih kesehatan, untuk mencari uang or whatever. Tapi gitu tuh kayaknya sekarang di pandemi kayak gini tuh orang udah kayak nomor sekian kan mencari pasangan gitu loh. Jadi kayak kayak banyak banget pasangan atau relationship yang gagal dikarenakan pandemi gitu. Banyak banget faktornya, mungkin salah satunya ada faktor ekonomi. Lo gak ada uang untuk jalan sama pacar lo, untuk hangout keluar. PPKM juga gitu kan, atau PSBB tahun lalu ya gak. Lo gak bisa kemana-mana, semua dibatasin. Mau keluar susah, mau happy-happy juga susah. Mau nge-mall makan bareng buat berdua juga susah. Iya mau gimana? Karena gue ngerasain gitu. Karena di PPKM ini gue ngerasa kayaknya banyak hal-hal yang gak works aja gitu dalam sebuah hubungan. Apalagi untuk orang-orang yang emang literally dia itu punya love language yang kayak quality time bareng, physical touch. Ya buat orang-orang yang seperti itu mana bisa mereka LDR. Bisa gitu kan. Apalagi yang namanya ketika lo menjalin sebuah hubungan yang sudah dibatasin karena tidak bisa keluar, entah faktor eksternal atau internal, even itu dari keluarga atau eksternal karena COVID. Masih banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Dan kalau misalkan lo menjalankan sebuah hubungan seperti itu dan akan tidak ketika udah jauh, jalaninnya susah, ketemu susah, komunikasi berusaha untuk komunikasi kontak itu pasti bisa. Cuman yang namanya rasa jenuh atau kebosanan itu pasti akan hadir gitu. Ya gimana, biasa ketemu, lo biasa keluar main dengan lo yang di apartemen lo, atau lo di kosan lo, atau lo yang cuma di rumah doang gitu kan. Ya susah, ya boring juga. Mental lo juga kena pasti gitu loh. Apalagi kalau misalkan dalam sebuah hubungan yang toxic, even itu lo tidak diberikan sebuah kepercayaan di dalamnya gitu loh. Lo diragukan. How works to, gimana mau berjalan gitu loh. Gimana mau works hubungan lo gitu kalau lo kayak gitu. Dan satu hal dimana yang pasti adalah kita harus punya mental yang baik, mental healthy mind yang sangat amat positif gitu loh, untuk survive, makan sehat, cari berita-berita yang bisa bikin lo menjadi nyaman dan meningkatkan imun lo, dengerin podcast ini, cari tontonan yang bisa bikin lo bahagia gitu loh. Kurangi bermain ya pasti gitu lo tau lah gitu loh. Tapi ya usahakan tetap stay at home lah. Tapi kalau yang buat yang masih kerja tetap semangat. Gue doakan lo semoga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mencari nafkah. Dan asli buat orang-orang yang punya pemodal besar, keep berjuang lah untuk berbagi. Gue sangat senang banget. Semoga gue bisa diberikan rezeki seperti itu, dan gue bisa diberikan sebuah bisa ikatan senang lah berbagi ya. Mungkin kayak gitu kali ya. Beberapa hari terakhir selama PPKM ini yang sudah berjalan, kayaknya di cicil yang gue lihat sih dari siklus atau yang pemerintah ini,
Ya, semoga cepat berakhir. Dan kemarin kita juga spesial HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Gila. Gue cuma berdoa untuk apa ya? Indonesia bisa merdeka deh. Or whatever itu, dari kebebasan berpendapat, kenyamanan, dan banyak orang yang makin cerdas di Indonesia. Tingkat netizen yang tidak judgmental terhadap orang, bisa memiliki sebuah tingkat kesopanan yang tinggi dalam bermedia sosial apapun itu. Dan yang paling penting adalah semoga kita bisa merdeka dalam, gue kangen banget keluar nggak pakai masker gitu kan, main sampai jam berapa, balik santai chill. Nggak sering banget lihat ambulans lewat depan jalan raya gitu kan, kayak denger. Ya semoga kita diberikan kesehatan sih ya buat teman-teman, terutama buat gue juga pribadi, dan dijaga juga untuk keluarga kalian dimanapun kalian berada. Yang lagi survive mengenai ekonomi, semoga diberikan apa ya, diberikan jalan keluar lah. Amin amin amin. Dan spesial hari ini, gue sudah memilih salah satu cerita yang udah masuk ke direct message gue. Dan tanpa banyak basa-basi lagi dan berlama-lama, gue akan membacakan cerita ini ya. And so this is ceritanya. Ini dari perempuan ya. Sebenarnya ini nggak tahu disebut FWB atau bukan. Kakak gue cowok punya sahabat yang emang udah deket banget sama keluarga gue. Dulu dia sering banget main ke rumah hampir setiap hari. Dia baik, lucu, suka bikin gue ketawa. Sampai akhirnya gue catch feeling nih sama dia. Nah, waktu itu dia bikin instastory, terus gue reply, "Kamu ganteng deh kalau lagi pakai baju itu." Dari situ kita lanjut ngobrol, bla 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 bla, dan dia tiba-tiba bilang kalau dia sebenarnya udah merhatiin gue atau ngamatin gue juga gitu loh. Dia ngamatin gue karena kata dia tuh gue tuh seksi. Dia suka banget sama badan gue, sampai akhirnya dia ngajakin gue untuk FWB-an. Gue tadinya bingung mau jawab apa, terus ya udah gue bilang mau. Kenapa gue bilang mau? Karena posisinya gue emang suka sama dia gitu loh. Gue punya rasa yang lebih sama dia. Jadi gue mikirnya mungkin dengan cara ini gue akan mengedapetin dia seutuhnya. Iya udah. Setiap dia main datang ke rumah gue, kita selalu curi-curi kesempatan. Ya cuma pegang-pegang aja sih. Tapi gue basah, dan kalau dia udah pulang gitu, kita selalu di teks berujung jadi solo karir juga kadang gitu loh. Gue ngerasa pada saat itu gue dekat banget sama dia. Gue jadi makin suka, makin sayang. Gue masih inget banget tanggal pertama kali kita kissing itu tanggal 25 Agustus 2020 di meja makan rumah gue. Padahal lagi curi-curi kesempatan juga sebenarnya. He got my first kiss. Gue ngerasa lagi jadi orang paling bahagia karena first kiss gue emang sama orang yang gue cinta. Yang tepat buat gue itu, ya itu terus berlanjut sampai waktu itu bulan Maret atau April, gue lupa. Dia cerita ke kakak gue kalau dia punya pacar, dan waktu dia cerita ke kakak gue dengar. Dan itu rasanya sakit banget men. Gue nangis tiap malam mikir kok bisa dia punya pacar. Gue sempat confess ke dia tentang perasaan yang udah gue pendem karena gue udah gak tahan. Tapi jawaban dia gak bisa ngebalas perasaan gue ya, karena dia emang cuma mau badan gue doang. Waktu dia punya pacar, dia masih suka ngejekin gue untuk having sex karena dia suka itu sama badan gue. Dan dia sama pacarnya itu kan LDR. Pacar dia tinggal di Jambi. Gue tetap mau aja main sama dia. Meski gue tau dia punya pacar, gue gak peduli, gue cuma mau dia. Waktu terakhir kalinya kita having sex itu, gue bilang mau kayak gini terus. Tapi dia bilang udah gak mau. Karena setelah dia come, dia selalu ngerasa bersalah sama keluarga gue dan pacarnya. Long story short, gue juga udah capek buat cuma bisa kayak gini. Benefit yang dia dapat ya oke, dia dapat badan gue, dan benefit yang gue dapat, gue juga bisa deket sama dia terus. Ya walaupun cinta gue tak terbalaskan, tapi tetap bisa sedekat itu. Gue senang banget. Gue sama dia akhirnya memutuskan untuk stop, udah nggak usah dilanjutin lagi. Tapi ngomongnya di WhatsApp, dan gue nggak mau berakhir di WhatsApp gitu aja. Gue mau face to face, gitu, A to A. Kita ngobrol dulu, baru setelah itu gue bisa lepas dia. Dan sekarang gue masih nunggu kapan dia ada waktu untuk ngobrol. By the way, ini udah berjalan 1,5 tahun, dan ya orang lain udah maju, gue masih diam di tempat. Oke. Gitu aja sebenarnya ceritanya. Sebenarnya ini simple ya, kayak gue masih suka menyayangkan gitu loh, kayak pemaksaan suatu hal yang emang sebenarnya emang udah nggak bisa gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti gak nyet? Buat yang denger nih gitu, kayak
Lu nih gua kasih tau, lu kalau mau FWB-an usahakan sama orang yang emang gak ada perasaan gitu loh. Kalau lu punya perasaan nih, jangan lu mau lu ajakin FWB-an anjrit. Ujung-ujungnya apa? Lu yang sakit ujungnya kayak gini gitu loh. Dalam sebuah ketidakjelasan, tiba-tiba dia punya pacar, ya emang lu punya hak apa lu FWB-an? Tapi ya konsensual sih di sini ya, diajakin FWB-an dan oke gitu. Persetujuan kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan lu punya rasa, jangan mau untuk FWB-an gitu loh. Udahlah, kalau misalkan emang lu suka sama seseorang, ya udah gitu loh. Jangan coba-coba gitu loh. Dengan dalih benefitsnya lu bisa deket sama dia dan dia dapat badan lo. Cuman kayak ya ngapain, nggak works aja gitu. Itu bukan FWB yang benar gitu loh. Jangan menggampangkan sebuah konsen FWB gitu. Kalau misalkan lu aja nggak tahu konsennya seperti apa, lu nggak tahu cara mainnya seperti apa gitu loh, ya jangan. Gue selalu mengingatkan dan menekankan bahwasanya FWB itu bukan untuk semua orang gitu loh. So buat lu yang punya perasaan sama orang, suka or whatever, usahakan jangan ngambil konsen atau jalan seperti ini gitu loh. Udah, sekarang tuh gue yakin kayaknya udah di zaman emansipasi wanita. Jadi kalau misalkan lu punya perasaan sama orang, ya lu ngomong aja dari awal, lu nge-state dari awal, lu masih serius atau enggak. Kalau enggak, lu cuma main-main, ya tapi gue punya perasaan nih, gimana? Gue tahu bakal toxic nantinya gitu loh. Jadi jangan seakan-akan memudahkan dan mengiyakan suatu ajakan yang sebenarnya nggak works juga buat lo, malah jadi toxic kan. Ketika lo ngarep sama dia nggak ada perasaan sama lo apa-apa, tiba-tiba lo malah sakit hati pas dia tahu dia pacar gitu loh. Janganlah lo memudahkan lah. Carilah gimana ya, kalau misalkan lo emang nggak tahu dan nggak bisa, ya udah jangan dipaksain aja gitu loh. Udah. Kalau misalkan punya perasaan, usahain cari orang yang emang bisa nerima lo, bisa menghargai perasaan lo gitu kan. FWB just for fun doang cuy, just for fun feeling, no catching feeling bro, dude gitu. Makanya kadang kalau buat lu semua yang masih mencari FWB, kolom komentar DM orang secara strangers, ajakin FWB, emang lu siapa bego ngentot, lu siapa? Setidaknya kalau emang lu udah kenal dari on dating or whatever, lu berteman dulu deh, kenalin dulu deh, main dulu deh circle-nya, kenal tinggal di mana, jalan beberapa kali, seru nih, orangnya emang lagi capek untuk relationship, nggak punya pacar, sok silahkan kalau emang keduanya sama-sama interest dan ada konsensual di sana. Kalau lu masih mencari celah gitu ya, contoh dalam sebuah hubungan orang gitu kan, dia punya pacar, terus kayak masih kita FWB nih, kontol itu namanya anjing. Apalagi untuk orang-orang yang sering berkedok FWB padahal dia selingkuh gitu. Gue heran banget, banyak banget orang-orang yang udah punya pacar terus masih kayak enggak kok, gue nggak selingkuh, gue FWB sama dia. Sekarang tanya nih, pacar lu tahu nggak? Kalau pacar lu nggak tahu, lo melakukan hubungan yang di luar batas, ya even itu batasan setiap orang untuk selingkuh itu beda-beda, ya lo namanya selingkuh anjing gitu loh. Janganlah misperception gitu loh. FWB pacaran open relationship oke, silahkan. Asli gue gak pernah against untuk orang FWB-an aja daripada pacaran, orang pacaran aja daripada FWB-an aja, orang untuk mencari ONS atau fuck buddy aja gitu. Enggak, gue enggak against itu. Ini balik lagi ke lo semua. Ini balik lagi ke prinsip lo. Gue cuma mengarahkan dan membenarkan aja yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Lo jangan sampai salah pilih, daripada lo merugikan orang lain, apalagi juga diri lo. Ya jangan gitu loh. Just pilihlah sesuatu yang emang sebenarnya works dan worth it untuk lo gitu loh. Iya kayak gitu. Jangan lo memaksakan gitu. Karena beberapa waktu lalu gue juga sempat bilang kalau misalkan even kayak lo mau beli handphone 5 juta, lo punya modal mau beli handphone modalnya 5 juta tapi lo pengen handphonenya 10 juta.
make sense gak? Enggak. Bisa nyicil bisa, tapi jatuhnya pemaksaan buat diri lu. Itu namanya maksa. Jangan. Sama halnya FWB. FWB bukan untuk semua orang gitu loh. Kalau misalkan lu FWB-an memaksa diri lu untuk push seseorang dan memaksa orang dan menjadi obsesi di dalam diri lu, dijadikan sebuah hal obsesi, itu salah. FWB itu gak seperti itu. Mana funnya, mana konsen dari friendshipnya ini, gak ada bro. Yang ada malah jatuhnya pemaksaan gitu. Janganlah merugikan orang lain, apalagi diri lo gitu. Kalau emang lo misalkan pengen biologis lo terpenuhi, kalau emang gak ada partner ya udah sih main sendiri aja. Kalau misalkan lo butuh banget, ya banyak banget kok jasa-jasa yang menyediakan hal itu gitu loh. Nggak punya duit ya kerja bro, bukan nyari orang atau pelampiasan ke orang untuk melakukan hal yang sebenarnya mereka juga nggak pengen gitu loh. Dan jangan juga lo memanipulatif perasaan orang yang suka sama lo, tapi lo nggak punya perasaan ke dia. Tapi lo pengen mencari suatu hal atau suatu celah dalam hubungan orang ataupun orang itu untuk memanfaatkan orang itu. Ya jangan juga bro. Buat cewek-cewek juga ya udahlah gitu loh. Masalah modal atau whatever itu sebenarnya itu baik lagi ke pasangan masing-masing. Kalau even itu kita bicara dengan tentang FWB. Kalau misalkan bicara tentang FWB, lo berada dalam suatu konteks hubungan yang enggak eksklusif. Kalau misalkan lo lagi jalan or whatever, ini sama aja sih sebenarnya konseptualnya, sama ketika lo menjalin sebuah hubungan dalam berpacaran gitu kan. Ya give and give aja, ganti-gantian. Emang kenapa salah? Enggak. Kalau emang lo money oriented, jangan cari FWB-an, lu cari yang lain, lu cari kerja gitu kan. Jadi lu wanita atau pria yang mandiri gitu loh. Jangan lu melorotin orang, jangan lu bikin susah orang. Jangan lu jadi benalu dalam hidup seseorang, gak baik. Give and give aja gitu loh. Lu punya waktu ya lu kasih, lu punya uang, dia juga punya uang ya lu sama-sama, mungkin lu bisa berlibur kemana, berbarengan gitu. Lagi PPKM yang gak bisa, dan nanti deh habis pandemi atau PPKM dah diam-diam aja di rumah. Jadi pada intinya adalah kalau misalkan lu gak bisa mencari FWB or whatever, diri lu belum mampu, lu punya perasaan sama orang, ya jangan lu mencoba untuk FWB kan gitu loh. Jangan mau dimanipulate untuk dengan seseorang yang sebenarnya emang gak pengen perasaan lo, gue pengen tubuh lo doang. Ya kalau mungkin lo ngerasa itu works di awal, tapi pada akhirnya toxic ya itu that's consequence lo untuk memilih choose the way, memilih jalan itu gitu lah. And so sekali lagi, kalau misalkan ketika lo mau cari dan gak dapet, ya udah jangan. Ibarat dapat FWB itu kayak menang iko-ikoyan gitu loh. Emang udah pas waktunya aja, ketemu orang yang pas, lo ngerasa nyaman, lo punya perasaan sama dia, ya stok atau silahkan aja. Tapi kalau misalkan enggak, jangan memaksa orang, apalagi diri lo, untuk menjadikan FWB. Itu toxic. Gitu sih ya. Aduh, berat banget ya. Ceritanya dikit, cuman ini bisa jadi panjang dan lebar gitu loh. Oke, jadi mungkin apa ya, gua rasa cukup sih untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini tanggal 19 Agustus ya. Gue mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman ya, yang udah dengerin gue. Semoga bisa menjadi pelajaran lah, bisa ngambil sisi yang baiknya lah, positifnya lah. Lu bisa cerdas untuk memilah-milih informasi yang baik dan mana yang buruk. Walaupun menurut lu ini buruk, tapi gue yakin pasti ada sisi positif yang bisa lu jadiin pelajaran atau lu ambil jadi nilai untuk lu gitu loh. Jangan melihat sesuatu itu dari sisi negatifnya aja, tapi lu bisa lihat dari sisi atau opini yang lain. Kalau bahasanya ini sebenarnya baik, ini sebenarnya bisa menginformasi gue, mengeduket gue gitu loh. Ya mungkin gitu sih ya. Dan terima kasih untuk yang udah dengerin gue, setia dengerin gue, nge-follow Instagram @FWB, yang selalu ngirim cerita, yang selalu ngirim conversation lucu-lucu banget anjing. Gue aja kadang kayak anjing tahu juga ya. Dan juga gue lagi ada sedikit sebuah, nantilah lu pasti tahu namanya Benefits Indonesia, sebuah aplikasi yang asik pokoknya deh. Dan akhir kata mungkin gitu aja gue di 20 menit ini. Semoga kalian tetap sehat, diberikan kesehatan untuk survive, tetap semangat.
lo butuh hiburan, lo lari aja ke FWB dan channel-channel lain mungkin. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @FWB. Yang kirim cerita langsung kirim ke @FWB podcast. Terakhir kata di sini gue Mimin pamit bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you.